Pada tahun 2016, perusahaan Jepang ini mengeluarkan permintaan maaf publik. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, mereka menaikkan harga es krim populer sebesar 10 yen, atau sekitar $0,06 AS. Dan mereka sangat menyesal. Di negara lain, ini mungkin dianggap sebagai reaksi berlebihan, tetapi di Jepang, inflasi benar-benar merupakan konsep yang asing. Selama 3 dekade, negara ini mengalami stagnasi harga atau bahkan penurunan harga. Itulah sebabnya kenaikan harga es krim sebesar 10 yen menjadi masalah besar. Namun, penurunan drastis nilai yen membantu mengubah gambaran itu. Dan hal ini menyebabkan pergeseran seismik dalam ekonomi Jepang. Nilai yen telah melemah terhadap dolar AS ke level yang belum pernah terlihat sejak awal 1990-an. Yen yang lebih lemah berarti harga yang lebih tinggi untuk berbagai barang impor, mulai dari bahan makanan hingga bensin. Ini juga membuatnya cukup menarik bagi wisatawan inbound yang mencari liburan murah. Memimpin negara melalui krisis biaya hidup satu generasi ini adalah tantangan perdana bagi pemimpin baru Jepang. Sanae Takaichi telah terpilih sebagai Perdana Menteri wanita pertama Jepang. Jepang telah tiba di momen besar di mana ada potensi transformasi seluruh masyarakat. Jadi, bagaimana Jepang sampai pada titik ini? Dan bisakah ia belajar hidup dengan harga yang naik? Biji-bijian yang tidak mencolok ini telah menjadi simbol salah satu tantangan terbesar Jepang. Sangat melekat dalam psikologi Jepang bahwa jika Anda pergi ke supermarket, telur akan memiliki harga tertentu atau beras akan memiliki harga tertentu. Anda bisa melihatnya di sini, selama bertahun-tahun harga beras di Jepang hampir tidak berubah, dan terkadang bahkan turun. Tapi tidak lagi, harga beras telah melonjak sejak 2023, dan masalahnya melampaui apa yang ada di meja makan. Harga energi, transportasi, dan perumahan semuanya telah naik. Jika Anda tinggal di AS atau Inggris, melihat harga naik bukanlah konsep yang asing seperti di Jepang. Ini telah menjadi kejutan yang mengerikan. Kami memiliki seluruh generasi orang yang belum pernah melihat harga naik. Apa yang sedang terjadi? Nah, untuk menjawab itu, Anda harus memutar ulang ke tahun 1980-an. Setelah 2 dekade ekspansi yang melonjak, orang Jepang sekarang menikmati standar hidup tertinggi di Asia. Ekonomi Jepang diperkirakan akan melampaui Amerika. Tetapi sekitar akhir 1980-an, ada gelembung di pasar aset, dan gelembung itu pecah. Harga aset anjlok, saham anjlok, harga properti turun selama lebih dari 1 dekade. Deflasi, ditambah dengan utang yang meningkat dan populasi yang menua, menciptakan hambatan yang menekan pertumbuhan Jepang selama bertahun-tahun. Deflasi adalah salah satu ancaman terbesar bagi pemulihan ekonomi Jepang. Strategi keluarnya adalah merangsang inflasi melalui kebijakan moneter ekstrim. Bank of Japan, atau BOJ, menahan suku bunga pada level terendah selama dekade, bahkan mendorongnya ke negatif. Ia juga membeli jumlah besar utang pemerintah yang membantu memompa uang ke pasar keuangan. Kedua faktor itu membantu melemahkan yen secara tajam, tetapi itu tidak cukup menggerakkan jarum. Gaji tetap stagnan, hipotek tidak pernah berubah, dan label harga tetap beku. Dua kekuatan besar mematahkan siklus itu. Yang pertama pada tahun 2020 ketika dunia lockdown, memicu gelombang kejutan ekonomi global. Dan kemudian ada perang Ukraina. Ada dampak besar dari itu juga. Untuk negara seperti Jepang yang mengimpor sebagian besar energinya, Anda akan secara harfiah mengimpor inflasi. Harga mulai naik dan inflasi menjadi semacam hal yang nyata. Meskipun begitu, Jepang terus menjaga suku bunga pada level terendah, mempercepat penurunan yen dan memicu inflasi lebih lanjut. Pada tahun 2023, inflasi melebihi 4%, 2 kali lipat target BOJ sebesar 2%. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu, dan akhirnya, Jepang mengakhiri eksperimen uang besar itu. Bank of Japan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2007, dan menghapuskan kontrol kurva imbal hasil. Semua pengeluaran yang tertunda selama pandemi sekarang datang dalam gelombang besar. Bahkan, pada awal 2025, tingkat inflasi Jepang adalah yang tertinggi di antara negara-negara G7. Dan ini telah mendorong perusahaan besar dan kecil untuk mengevaluasi ulang rencana bisnis mereka. Biaya juga telah meningkat untuk kemasan dan bahan lainnya. Saat harga naik, pertumbuhan upah yang lambat menjadi kekhawatiran utama. Saya telah berbicara dengan beberapa pemilik bisnis kecil, dan mereka ingin menaikkan upah. Tetapi dipaksa untuk melakukannya telah menambah banyak tekanan bagi mereka juga. Upah minimum telah menyusul atau bahkan melampaui itu, tergantung pada prefektur. Jadi Masashi Miwa dihadapkan pada pembayaran hingga 1.500 yen per jam untuk menarik staf berkualitas. Meskipun upah minimum telah naik, mereka belum mengimbangi harga. Anda bisa melihatnya di sini.
Upah yang disesuaikan dengan inflasi, juga dikenal sebagai upah real, sebenarnya telah menurun. Inilah sebabnya Partai Demokrat Liberal yang berkuasa tidak berkinerja baik dalam beberapa pemilihan terakhir. Kami akan kembali ke apa artinya ini untuk Perdana Menteri baru sebentar lagi. Tapi pertama, ada sesuatu yang patut diingat. Jepang menginginkan inflasi. Pembuat kebijakan di Jepang telah mencoba menghasilkan inflasi selama lebih dari 1 dekade. Masalahnya adalah bahwa mereka tidak ingin terlalu banyak atau naik terlalu cepat. Jumlah yang tepat berubah menjadi siklus yang baik. Harga naik, orang mencari upah yang lebih tinggi. Orang-orang semacamnya mengkonsumsi dan menghabiskan lebih banyak. Tapi siklus itu belum tiba. Dan Perdana Menteri Takaichi perlu mempertahankan stabilitas sementara masyarakat dan ekonomi menyesuaikan diri. Pembuat kebijakan telah mencoba mempertahankan kesabaran konsumen dan pemilih dengan memberikan subsidi untuk mengurangi dampak krisis biaya hidup untuk kebutuhan pokok. Ini adalah semacam langkah-langkah kontra yang memiliki dampak luas tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada pengeluaran fiskal, pendapatan pemerintah. Karena subsidi ini tidak datang secara gratis. Mereka didanai melalui pinjaman, pada saat utang publik sudah melampaui batas. Jepang memiliki beban utang nasional terbesar dari negara maju manapun, lebih dari 200% PDB. Mendorong suku bunga lebih tinggi bisa membantu mendinginkan inflasi. Dan BOJ baru saja melakukannya. Bank of Japan menaikkan suku bunga acuan ke level tertinggi dalam 30 tahun. Masalahnya, ini akan membuat pelayanan utang nasional itu semakin mahal. Kecepatan di mana Bank of Japan menaikkan suku bunga memiliki signifikansi kunci untuk yen. Jadi bagi pedagang mata uang, perusahaan yang berbisnis, eksportir, importir. Jadi ini rumit, setidaknya. Dan Jepang membawa komplikasi unik lainnya ke meja. Jepang memiliki masyarakat yang menua. Mereka bergantung pada pendapatan pensiun yang tidak cukup substansial untuk menopang kehidupan setelah pensiun. Kami telah melihat gerakan besar uang dari tabungan ke saham. Ini telah difasilitasi oleh kebijakan pemerintah yang memungkinkan orang membuka rekening di mana mereka mendapatkan keringanan pajak yang menguntungkan. Anda bisa melihat pergeseran ini di pasar saham. Pada tahun 2025, Nikkei, indeks perusahaan terbesar Jepang, mencapai rekor tertinggi. Jika pertumbuhan bisa dipulihkan, ini berarti perusahaan-perusahaan ini akan layak diinvestasikan. Pikiran orang biasa di jalan adalah bahwa inflasi adalah hal yang nyata. Mereka harus menyesuaikan hidup mereka dengannya. Dan Jepang mungkin tidak kembali ke harga stagnan deflasi dalam waktu dekat. Jadi pertanyaan kunci untuk cerita inflasi Jepang adalah apakah ekonomi bisa menciptakan kembali inovasi dan vibransi yang dilihatnya pada akhir 1980-an? Atau apakah ia berisiko stabilitas dan keamanan yang dimilikinya untuk masa depan di mana rumah tangga tidak bisa mengimbangi harga, dan kita melihat ketidaksetaraan yang berkembang?